Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Haitsu qala tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال في محكم التنزيل في آية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji kita haturkan kehadirat Allah. Kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan, kesempurnaan, kesehatan serta yang lain sebagainya dari sekian banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka tidak ada kata yang pantas kita ucapkan dan tidak ada kalimat yang layak untuk kita lantunkan di pagi hari ini untuk memulai aktivitas kita, melainkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tindakan. Maka dari itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kajian Ahad pagi pada pagi hari ini, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan untuk mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan dampak yang positif dalam kehidupan kita, karena hanya keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita cari. Kalau kita nggak nyari ridhonya Allah, mau nyari apa? Ya, dalam kehidupan itu yang penting adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang kemudian menjadi tujuan akhir daripada kehidupan manusia. Kemudian yang kedua kalinya sholawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk di antara umat yang kelak diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala serta syafaat melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dengan pembahasan yang tidak lepas dari Ramadan. Ya, kalau kita beberapa hari yang lalu pada tayangan-tayangan yang sudah kita sampaikan dan kita upload, kita berbicara tentang Al-Quran, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan di mana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan pembeda bagi orang-orang yang beriman. Oleh karenanya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang berbahagia ini sebagai lanjutan daripada kajian kita, hari ini kita akan membahas tentang sunanullah. Ya, sunanullah yaitu ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada mereka-mereka yang mau mempelajari, mau menghafalkan Al-Quran. Oke, masih dengan tema yang sama, kita masih berkutat dengan Al-Quran, karena banyak sekali kalau kita melihat hari ini, banyak sekali di antara kaum muslim itu yang sudah mulai melupakan Al-Quran. Artinya tidak menjadi prioritas. Oleh karenanya di momen-momen Ramadan pada tahun ini kita mencoba untuk menggairahkan kembali bagaimana kemudian pembelajaran terhadap Al-Quran itu, kecintaan anak-anak terhadap Al-Quran itu kita mulai pendidikannya dari landasan dalil-dalil syar'i yang mendasarinya, berkenaan dengan fadilah Al-Quran,
Fadilah membaca Al-Quran, keutamaan orang-orang yang kemudian mau menghafalkan Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian dari hadis-hadis yang berbicara tentang hal itu sudah pernah kita sampaikan, sebagian sudah kita sampaikan. Oleh karenanya kita akan melanjutkan dengan beberapa hadis, pembahasan beberapa hadis berkenaan dengan keutamaan orang-orang yang mau mempelajari Al-Quran. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, sebelum kita masuk kepada hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan orang-orang yang mau membaca dan mau menghafalkan Al-Quran, sepintas kita lihat sejenak bahwasannya secara kasat mata, secara naluri kita akan melihat perbedaan antara orang-orang yang ada padanya Al-Quran dengan orang-orang yang mungkin tidak memiliki, atau dalam bahasa lain dengan orang-orang yang mungkin tidak pernah berkecimpung dan tidak pernah bercita-cita ingin menghafalkan Al-Quran. Sangat berbeda sekali. Jadi kalau kita melihat kepribadian orang-orang yang setiap harinya memiliki Al-Quran, setiap harinya menghafalkan Al-Quran, itu cenderung lebih tenang, cenderung kehidupannya lebih tenang. Dia tidak pernah berpikir bagaimana kemudian nasibnya di dunia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin bagi mereka yang membawa, bagi mereka yang mau menghafalkan Al-Quran. Oleh karenanya motivasinya cuma satu, bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan Al-Quran betul-betul kitab yang tidak kita tinggalkan, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyampaikan salah satu di antara firman-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau mengatakan, Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku mengambil Al-Quran ini, menjadikan Al-Quran ini kitab yang ditinggalkan. Artinya menyia-nyiakan Al-Quran, menyia-nyiakan apa yang ada dalam Al-Quran. Dan itulah sebetulnya menjadi kelemahan, titik lemah kita itu. Banyak di antara kita yang tidak mengenal Al-Quran. Dan oleh para ulama itu dikatakan sebagai ghurbatus tsani. Ghurbatus tsani itu keasingan yang kedua kalinya. Kenapa seperti itu? Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Bada al-Islamu ghoriban. Bada al-Islamu ghoriban. Islam itu datang dalam keadaan asing. Jadi di awal-awal dulu, di awal-awal Islam diturunkan, di awal-awal syariat Islam itu kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya itu ibarat orang asing. Bada al-Islamu ghoriban. Islam itu menjadi sesuatu yang membedai, membedakan, sesuatu yang membedakan dengan kehidupan orang-orang Arab ketika itu. Maka kemudian Rasul mengatakan, Bada al-Islamu ghoriban, terasing sekali. Kenapa? Banyak di antara orang-orang dulu, orang-orang kufar Quraisy itu yang tidak mengenal Islam. Nah, biasanya sesuatu yang asing adalah sesuatu yang tidak dikenal. Kita mengenal istilah ada orang asing, kita menyebut orang asing salah satu cirinya atau salah satu yang menandainya adalah ketika kita tidak mengenal orang itu. Maka kita mengatakan, oke, saya asing dengan orang ini, tidak kenal dengan itu. Maka dulu pun seperti itu. Orang dulu tidak kenal sistem ketuhanan yang hanya satu, keesaan Allah Subhanahu wa taala tidak kenal. Maka Rasul mengatakan, Bada al-Islamu ghoriban. Islam itu dulu datang dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Dan Islam itu kelak juga akan kembali menjadi sesuatu yang asing di tengah-tengah masyarakat. Maka kita rasakan hari ini betapa banyak orang yang kemudian tidak mengenal Islam. Betapa banyak yang kemudian hari ini ketika ditanya tentang agamanya Islam tidak kenal. Beberapa bulan atau beberapa tahun-tahun terakhir ini sempat beredar salah satu survei, salah satu video sosial, istilahnya video apa nih? Video eksperimen, sosial eksperimen. Itu anak SMA disuruh menyebutkan syahadat, rukun rukun Islam, itu tidak hafal. Itu notabene anak SMA, ada itu. Nanti kalau dilacak mungkin ketemu, jejak digitalnya ada.
Jadi anak-anak SMA disuruh menyebutkan rukun Islam, rukun iman, banyak di antara mereka yang kemudian tidak hafal. Wallahu alam itu di daerah mana kurang tahu. Tapi jangan pernah pesimis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah pesimis. Kenapa? Karena banyak di luaran sana itu generasi-generasi yang hari ini mulai kembali kepada Islam. Sunatullahnya seperti itu. Sunatullahnya seperti itu. Pasti ada kebatilan, ada sesuatu yang batal di dunia itu mesti ada. Namun kebenaran pun tidak akan pernah padam. Kebenaran tidak pernah padam. Pasti akan Allah turunkan di mana satu kelompok ta'ifatun liyatafaqahu fiddin, ta'ifatun, kelompok yang kemudian memperjuangkan Islam. Oke. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada hadis bada al-islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Islam itu datang dalam keadaan asing dan kelak akan kembali menjadi asing sebagaimana kedatangannya dulu. Wa sayaudu ghoriban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Maka sungguh beruntunglah orang-orang yang terasingkan. Nah, ini yang perlu kita maknai. Jangan sampai kemudian salah memaknai hal ini. Bagaimana kemudian keberuntungan orang-orang yang terasingkan itu? Bagaimana keberuntungan yang disampaikan oleh Rasulullah terhadap orang-orang yang terasingkan? Orang-orang yang terasingkan yang kemudian beruntung menurut sabda Rasulullah SAW di sini adalah orang-orang yang asing lantaran menjalankan syariat Islam. Jadi ketika ada orang menjalankan syariat Islam hari ini dianggap asing, maka tidak usah khawatir. Kenapa? Karena memang seperti itu sunatullahnya. Kalau kita hari ini mencoba untuk menjadi lebih baik kemudian diasingkan oleh kawan-kawan misalkan. Kalau kita hari ini mencoba ingin menjadi lebih baik kemudian merasa asing, merasa kemudian tidak seperti yang lain-lainnya, maka sunatullahnya seperti itu. Fatuba lil ghuraba. Maka sungguh beruntunglah mereka-mereka yang terasingkan. Keterasingannya itu bukan gara-gara yang lain. Keterasingannya itu bukan gara-gara kita menyelisihi dunia, bukan gara-gara kita menyelisihi hal-hal yang sifatnya keduniaan, enggak. Tapi karena kita menjalankan aturan-aturan yang dengan aturan itu kemudian secara tidak langsung kita menyelisihi keumuman daripada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Fatuba lil ghuraba. Maka sungguh beruntunglah orang-orang yang terasing. Nah, kembali kepada topik besarnya, sunanullah, ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang kemudian mempertahankan Al-Qur'an itu sebagai way of life-nya. Hari ini banyak sekali kita mendapati aturan-aturan dalam Al-Qur'an itu yang tidak kita pahami secara utuh. Maka menjadi tugas kita bersama bagaimana mengembalikan Al-Qur'an itu agar kemudian menjadi way of life-nya. Jalan hidupnya, pedoman dalam hidupnya. Setiap ditanya tentang persoalan, maka rujukan pertamanya kembali kepada Al-Quran. Nah, ini akidahnya orang Islam. Keimanan kita, keyakinan kita bangun di atas keyakinan kita bahwasanya setiap persoalan itu akan terselesaikan dengan Al-Quran. Tapi kenapa kemudian banyak orang yang tidak menjadikan itu sebagai jargon dalam kehidupannya? Karena tidak pernah mempelajari Al-Quran. Karena tidak tahu bagaimana kemudian mengungkap isi dalam Al-Quran itu, bagaimana kemudian mentransfer bahasa Al-Quran itu menjadi bahasa yang bisa kita pahami, aplikatif untuk persoalan-persoalan hidup kita. Maka harus ada orang yang menerangkan itu, harus ada figur, harus ada sosok ulama-ulama yang kemudian mampu mentransfer bagaimana kemudian Al-Quran itu diterjemahkan menjadi waqi, diterjemahkan menjadi kehidupan nyata. Kalau ada persoalan seperti ini yang menurut kita tidak ada hubungannya dengan Al-Quran, bagaimana kemudian kita melihat sudut pandang Al-Quran berbicara tentang persoalan yang kita hadapi? Maka kembalinya kepada Al-Quran, kembali kepada kitabullah Al-Quran. Ketika kita mau kembali kepada Al-Quran, maka sunat Allah Subhanahu wa taala, sunanullah, ketentuan-ketentuan hukum sebab akibat kausalitas, hukum kausalitas, maka akan berjalan. Ketika kita kembali kepada Al-Quran, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan jalannya. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan-kemudahan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaga Al-Quran. Dan Al-Quran itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memang untuk aturan bagi kita semuanya dalam menjalani kehidupan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lihat dalam sebuah hadis, dalam sebuah hadis
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dari Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi suffah. Pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keluar, datang menemui kami, kata Uqbah, sementara kami sedang duduk-duduk di suffah. Lalu beliau bertanya, siapakah di antara kalian yang suka pergi setiap hari ke pasar, disebutkan oleh Rasul, Budhan dan Aqiq, pasar yang ada di Madinah, pasar Budhan dan Aqiq. Dalam syarahnya nanti kita akan mendapati pasar ini menjadi rujukan orang-orang yang ada di Madinah ketika mereka ingin berdagang unta, pasar hewan lah, bahasanya pasar hewan. Dua pasar ini menjadi pusatnya perdagangan hewan, ya. Maka Rasul mengatakan, siapakah di antara kalian yang suka pergi setiap hari ke pasar Budhan atau Aqiq? Lalu ia pulang dengan membawa 2 ekor unta betina, ya, dari jenis yang terbaik tanpa melakukan satu dosa atau memutuskan tali silaturahmi. Maka ketika itu para sahabat yang berada di suffah, mereka menjawab, kami menjawab, ya Rasulullah, kami semuanya menyukai hal itu. Rasulullah SAW kemudian bersabda, mengapa salah seorang dari kalian tidak masuk ke masjid, tidak pergi ke masjid lalu mempelajari Al-Quran atau membaca 2 buah ayat Al-Quran yang pahalanya, yang demikian itu pahalanya lebih baik baginya daripada 2 ekor unta betina, 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor unta betina, dan begitu pula membaca 4 ayat lebih baik baginya daripada 4 ekor unta betina, dan seterusnya sejumlah ayat yang dibaca mendapatkan sejumlah yang sama dari unta-unta. Hadis riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keterangannya sarah daripada hadis ini, ya, disebutkan di situ suffah. Suffah adalah sebuah lantai khusus, ya. Ada, kalau kita kenal suffah itu serambi. Ashabus suffah berarti ashab, orang-orang yang menghuni suffah, ya, orang-orang yang menghuni salah satu sisi masjid yang ada di masjidnya Rasulullah, ya. Maka sering kita mendengar ada ashabus suffah. Dan orang-orang yang ada di ashabus suffah itu rata-rata orang miskin, ya, jadi orang-orang yang ada di sekeliling Rasul itu, ya, rata-rata orang-orang miskin. Banyak di antara para sahabat itu yang miskin, meskipun tidak kita pungkiri ada di antara sahabat-sahabat yang kayanya luar biasa. Ada sahabat-sahabat yang kayanya luar biasa, karena Quran sudah di hatinya, karena Al-Quran itu sudah mereka jiwai, jiwanya adalah Al-Quran, maka orang kaya dan orang miskin pada zaman itu tidak ada bedanya. Orang yang kaya kedermawannya luar biasa, orang yang miskin kesabarannya luar biasa. Maka pilihannya itu 2. Kalau kita menjadi orang yang kaya, maka jadilah orang kaya yang pandai bersyukur. Kalau kita menjadi orang yang miskin, maka jadilah orang yang miskin pandai dalam bersabar. Maka tidak ada itu celaan, 2 orang itu sama saja sebetulnya, ya. 2, kita kalau menjadi orang kaya silakan jadi orang kaya, tapi jadilah orang kaya yang pandai bersyukur. Kenapa? Dalam Al-Quran perintahnya seperti itu. Rasulullah menerangkan seperti itu. Afala akunu abdan syakura, kata Rasulullah ketika ditegur oleh Aisyah, ya Rasulullah, bukankah dosamu telah diampuni? Dosa yang telah berlalu dan dosa yang akan datang bukankah sudah diampuni? Maka Rasulullah kemudian mengatakan, afala akunu abdan syakura, karena Aisyah melihat Rasulullah sholatnya itu sampai kakinya bengkak. Kenapa engkau melakukan seperti itu? Sementara dosamu sudah diampuni, ya, dosa yang telah berlalu dan dosa yang akan datang. Maka Rasulullah mengatakan, afala akunu abdan syakura, apakah salah kemudian kalau aku menjadi hamba yang bersyukur? Maka kembali kepada kisah ashabus suffah, ya, ashabus suffah adalah orang-orang yang menghuni salah satu di antara serambinya Rasulullah SAW, serambi masjidnya Rasulullah. Mereka dikenal dengan sebutan ahlus suffah, orang-orang suffah. Dan jumlahnya pun tidak terlalu banyak. Jumlahnya selalu berubah-ubah. Kalau menurut salah satu ulama
Imam As-Suyuti, Al-Alamah As-Suyuti radhiyallahu anhu, beliau mengatakan jumlahnya itu ya 101. Bahkan beliau menulis itu tersendiri, ya, nama sahabat yang ditinggal atau nama sahabat yang meninggali, yang menempati suffah, ya, beliau membuat karangan tentang buku yang berbicara tentang hal itu. Nah, ashabus suffah, ya. Kemudian di situ juga disebutkan pasar, ya, Budhan dan Akik, ya. Nama Budhan dan Akik, ya, keterangannya adalah salah satu di antara atau dua tempat di Madinah sebagai pasar perdagangan unta. Oke. Maka orang-orang Arab kalau berdagang unta biasanya ke tempat itu, merujuknya ke sana. Oke. Dan ma'ruf itu, oke, masyhur. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari keterangan hadis ini kita bisa mendapati, ya, dan kita bisa melihat bahwasanya fadilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dalam redaksi hadisnya Rasulullah mengatakan, ya, bertanya kepada para sahabat, kalau di antara kalian ada yang datang dari pasar itu kemudian membawa unta tanpa melakukan dosa, artinya membawa unta tanpa mendolimi orang lain, okay, tidak kerja, tidak apa-apa, tidak bersusah payah, tahu-tahu kemudian mendapatkan secara cuma-cuma, maka kemudian para sahabat mengatakan, iya, siapa yang tidak senang? Semuanya senang. Okay. Nah, setelah itu kemudian oleh Rasulullah dikatakan hal itu, ya, dikalahkan dengan pahala orang yang membaca Al-Quran. Ya, ini seakan-akan mungkin bahasa kita mana ada orang kemudian menggantikan bacaan Quran dengan unta, ya, yang harganya mungkin sangat mahal sekali. Tapi begitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang-orang yang mau menjadikan Al-Quran itu sebagai way of life-nya, menjadikan Al-Quran itu sebagai jalan kehidupannya. Dan tidak banyak yang hari ini, atau tidak banyak yang kemudian pemahamannya itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam, ya, karena persoalan-persoalan hubud dunia yang paling besar adalah hubud dunia, cinta dunia, wa karahiyatul maut, yang disebut dengan sifat wahan. Ya, sifat wahan itu adalah sifat di mana manusia terlalu cinta terhadap dunia kemudian takut akan kematian. Ya, bagaimana penafsiran sifat wahan itu? Ya, luar biasa. Ya, kalau kita kemudian hari ini merasa dunia kita itu segala-galanya, ya, tidak ada yang bisa menggeser posisi dunia itu, maka sejatinya sifat wahan, ya, atau hubbud dunia, kecintaan terhadap dunia yang berlebihan, wa karahiyatul maut, sudah menjangkiti kita, ya, takut akan kematian, ya. Tapi kalau terhadap dunia cintanya mati-matian, takut terhadap kematian, terhadap dunia mati-matian. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian satu hadis yang bisa kita selesaikan untuk pertemuan hari ini, ya, kelanjutan daripada pembahasan kita tentang fadilah orang-orang yang mau menjadikan Al-Quran itu sebagai way of life-nya. Nah, way of life ini macam-macam, dimulai dari mau membaca, ya, way of life itu juga dimulai dari mau menghafalkan, way of life itu juga dimulai dari mau mentadaburi, kemudian way of life itu menjadikan Al-Quran satu-satunya pegangan hidup, yang kemudian dengan itulah kita menuju kepada akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghafalkan, untuk melaksanakan segala apa yang ada dalam Al-Quran dengan pemahaman yang benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian kita pada pagi hari ini mudah-mudahan memberikan manfaat dan mudah-mudahan memberikan kemaslahatan yang lebih terhadap diri kita. Barang siapa yang bertambah ilmunya namun tidak bertambah amalnya, maka sesungguhnya tidak ada penambahan sedikit pun pada dirinya kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya semakin bertambah ilmu juga harus semakin bertambah amal.
Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambin astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.